Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Manusia yang berdosa sejatinya haruslah menerima kematian kekal dari Allah. Akan tetapi Allah penuh kasih. Ia tidak menginginkan kematian orang berdosa itu. Kasih Allah telah dibuktikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah anugerah Allah. Di tengah-tengah keadilan Allah yang tegas dan yang harus ditegakkan, Allah memberikan kasih karunia. Itulah sebabnya Yesus dijadikannya berdosa, menggantikan manusia untuk dihukum mati. Manusia yang berdosa dibenarkannya agar menjadi suci dan beroleh hidup yang kekal. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita dapat menerima janji-janji Tuhan, tetapi karena anugerahnya. Kita lemah, tetapi kodrat ilahi membuat kita kuat. Kita tidak mampu, tetapi kodrat ilahi memampukan kita. Kita sederhana, tetapi kodrat ilahi membuat kita berlimpah-limpah dalam hidup oleh karena anugerahnya. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya, bahwa di dalam diri mereka ada kuasa Allah yang mengarahkan untuk melakukan segala sesuatu yang berguna. Kuasa itu menolong mereka untuk semakin mengenal Kristus dan turut ambil bagian dalam perbuatan yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu Rasul Petrus menulis suratnya yang kedua ini untuk mengajar orang-orang percaya agar mereka tidak hidup terpengaruh oleh hal-hal duniawi di sekeliling mereka. Sebaliknya, mereka dapat hidup berbeda, bahkan memberi pengaruh yang baik. Melalui firman Tuhan hari ini, mau menyatakan bahwa setiap orang percaya pasti akan menerima anugerah Allah yang akan memampukannya hidup benar di tengah-tengah kehidupan duniawi, yaitu supaya dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Yang dimaksud dengan memiliki kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi adalah hidup yang makin serupa dengan Kristus. Memiliki hidup yang makin serupa dengan Kristus berarti kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus mengenal Dia. Agar dapat mengenal Kristus, kita perlu memiliki pengetahuan akan Dia. Pengetahuan ini kita peroleh dengan mempelajari kehidupan dan ajarannya. Pengenalan akan Kristus juga diperoleh dengan pergaulan dengan Dia di dalam doa. Itulah saat bagi kita untuk berjumpa dengan Kristus dan merasakan kehadirannya. Orang yang mengenal Kristus akan tampak dalam perbuatan penuh kasih yang mereka lakukan terhadap sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kodrat ilahi yang dimiliki orang percaya bukan saja menjadikan kita ahli waris atau mendapat bagian dalam kerajaan Bapa, tetapi juga menjadikan kita sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna.
Kodrat ilahi membuat benci terhadap dosa, tetapi mencintai dan menjadi pelaku firman Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih berjuang untuk bisa sepenuhnya mengambil bagian dalam kodrat ilahi tersebut. Oleh karena itu, kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk bisa luput dari segala dosa-dosa dan hawa nafsu duniawi. Memang selama kita berada di dalam dunia ini, kita pasti akan terus berjuang melawan hawa nafsu duniawi kita. Tetapi ada perbedaan bagi orang yang telah menerima kuasa Tuhan, apalagi yang telah memiliki kodrat ilahi, yaitu kita pasti dapat memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu. Ketika kita menerima kuasa ilahi dari Allah, kuasa tersebut jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Maka jangan mudah menyerah pada kesulitan atau tantangan yang menghadang. Berdoalah dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah, supaya kita bisa menguasai diri dan tetap memiliki ketekunan untuk meningkatkan kualitas hidup beriman. Jadilah pribadi yang selalu mewujudkan kasih kepada semua orang dengan tidak merasa diri paling hebat dan merendahkan orang lain. Makin seseorang mengenal Tuhan dan menyadari kasih karunia-Nya, semakin dia mengasihi lebih banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk janji-janji yang berharga dan yang sangat besar yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami untuk memahami dan mempercayai firman-Mu sebagai kebenaran, sehingga kami dapat sepenuhnya mengalami kebaikan-Mu. Bentuklah diri kami menjadi pribadi yang berkualitas dalam pengetahuan dan berperilaku baik, dengan taat beriman kepadamu dan suka mengasihi terhadap sesama. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.